kira saya juga Ibu. Jadi hari ini ya Bu, kita akan melakukan kegiatan observasi. Maka saya sampaikan terlebih dahulu mengenai tujuan supervisi ini ya Bu, yaitu untuk mengembangkan diri kita sebagai seorang pendidik ya Bu. Nah, kira-kira kelas mana yang akan diinstruksi untuk kegiatan supervisi nanti? Tetap kelas 4 Pak, selesai kelas yang saya ampu. Kapan kita akan melakukannya Bu? Hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024. Sepakat ya Bu, kita laksanakan kegiatan tersebut tanggal 3 Oktober 2024. Insya Allah Pak. Baik Bu, lalu tujuan apa yang ingin Ibu capai dalam kegiatan supervisi nanti? Tujuannya adalah saya ingin murid saya dapat secara aktif berdiskusi dengan kelompok dan mampu mempresentasikan hasil diskusi kepada kelompok lain dengan percaya diri dan mampu menanggapi kelompok lain dengan baik Pak. Jadi bagian mana yang nanti akan saya amati Bu? Pada bagian keaktifan murid pada saat berdiskusi Pak, di mana murid mampu berdiskusi, mempresentasikan hasil diskusi, dan menanggapi kelompok lain setelah berdiskusi Pak. Karena selama ini murid saya saat berdiskusi kelompok hanya beberapa murid saja yang mau berperan aktif dalam kelompok diskusi maupun menanggapi kelompok lain. Nanti Ibu akan menggunakan strategi apa agar murid Ibu berperan aktif dalam diskusi dan mampu menyampaikan tanggapan dan pendapatnya kepada kelompok lain? Rencana saya akan menggunakan strategi yang membangun kemitraan terhadap murid saya. Saya beri nama salah bukan masalah, di mana dari pengamatan saya selama ini sebenarnya murid mempunyai pendapat namun tidak mau mengungkapkannya disebabkan karena murid takut salah. Sehingga dengan strategi salah bukan masalah ini, saya harap murid mampu berperan aktif dalam berdiskusi dan mengungkapkan pendapatnya. Nah, harapannya setelah kegiatan observasi ini kira-kira apa Ibu? Harapannya Pak, setelah murid-murid mendapat instruksi mereka aktif dalam pembelajaran khususnya ketika berdiskusi. Baik Bu, saya kira sudah cukup Pak observasinya. Semoga nanti supervisinya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan yang diinginkan. Amin. Terima kasih banyak Pak atas waktu dan bimbingannya. Sama-sama Ibu Hera. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat.
ucapkan terima kasih kepada Mukmin. Terima kasih Mukmin. Sama-sama teman. Ya. Kemudian Ibu minta berdiri dulu semua. Berdiri dulu. Berdiri dulu. Kita menyanyikan salah satu lagu nasional kita, yaitu 17 Agustus. Ya. Sekarang kita menyanyi 1 2 3 4 1 2 3 ya. Kita harus selalu mempertahankan dan membela negara kita supaya tidak dijajah dari negara lain. Nah, kemudian Ibu mau memperlihatkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ini ada. Nah, siapa yang mau membaca? Bu Prima, coba baca dulu tujuan pembelajarannya. Peningkatan hubungan yang melibatkan operasi perkalian dan pembagian pada aturan pembagian dengan tepat. Kedua, Membuktikan hubungan yang melibatkan operasi perkalian dan pembagian pada aturan pembagian mulai media konkret dengan tepat. Iya, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran, Ibu minta berdiri lagi. Kita berdiri lagi. Kita menyanyikan tepuk kelima ya. Tepuk kelima. Sebelum kita mengikuti pembelajaran, Ibu bagi kelompok dulu. Ibu bagi kelompok dulu. Sekarang berdiri, berdiri semua. Kita kelompokkan. Ini kelompok dengan ini. Geser wajahnya. Ya, geser, geser, geser. Ini ke sini. Ini ke. Yang di depan ini kelompok 1, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, kemudian Ibu suruh dulu mulai dari pagi keluar diambil kerikil. Masing-masing 21 orang. Lanjut dengan lanjut ke Lila.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, selamat datang di channel Bimbel Cendekia. Di video ini kita akan belajar tentang pembagian bilangan puluhan. Ayo kita mulai. 84 dibagi dengan 4 sama dengan, caranya kita bisa menggunakan dengan pembagian program ya teman-teman. Kita buat sini 84. Lalu angka 4-nya kita taruh sini. 8 dibagi dengan 4 hasilnya berapa teman-teman? Betul sekali, 2. 2 dikali 4 sama dengan 8. 8 kurang 8 kan 0, tidak perlu ditulis ya. 4 ini kita turunkan saja di sini. 4 dibagi 4 sama dengan 1. 1 dikali 4 sama dengan 4. Lalu kita kurangkan 4 dikurang 4 hasilnya 0. Nah, maka jawabannya adalah 21. 84 dibagi dengan 4 hasilnya adalah 21. Kita tulis 21-nya di sini ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. 66 dibagi dengan 6 sama dengan 66 kita tulis di sini. Lalu kita bagikan dengan angka 6 di sini. 6 dibagi 6 hasilnya berapa? 1. Kita taruh satunya di sini. 1 kali 6 hasilnya 6. Kita kurangkan 6 dikurang 6 maka hasilnya 0. 0 tidak perlu ditulis. 6-nya kita turunkan saja di sini. Oke. 6 dibagi dengan 6 maka hasilnya adalah 1. Kita tulis di sini. 1 kali 6 maka hasilnya 6 di sini. 6 dikurang 6 hasilnya 0. Jadi jawaban nomor 5 adalah 11. Kita taruh sini 11 ya. Oke. Baik, seperti itu teman-teman. Jika di sini hasilnya adalah 0, maka ini sudah menjadi hasil final atau hasil akhirnya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. 91 dibagi dengan 7. Kita tulis 91 di sini. Kita bagikan dengan angka 7. 9 bagi 7 bisa nggak? Bisa teman-teman. Hasilnya 1, tapi sisanya sisa 2. 2 kita biarkan saja, kita tulis di sini 1 ya. 1 kali 7 hasilnya adalah 7. Lalu kita kurangkan. 9 dikurang 7 maka hasilnya berapa? 2. 2 bagi 7 bisa nggak? Nggak bisa teman-teman. Maka ini harus turun angka satunya di sini. 21 bagi 7 hasilnya berapa? Benar, 3. 3 kita tulis di sini. 3 dikali dengan 7 maka hasilnya adalah 21. 21 dikurang 21 maka hasilnya 0. Jadi jawaban nomor 6 adalah 13. Kita tulis di sini 13. Oke teman-teman, kita telah mengerjakan 3 soal matematika tentang pembagian bilangan puluhan yang terdiri dari 3 soal, yaitu soal nomor 4, 5, dan 6. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalam. Ya, itu tadi video pembelajarannya. Kalau misalnya ibu kalian punya kerikil, ada kerikilnya 4. Ini kerikilnya 4 mau dibagi dengan teman sebangkunya, mau diberikan dengan teman sebangkunya 2. Jadi masing-masing dapat berapa? 2. Kalau misalnya kerikilnya ibu suruh ambil 8, ibu suruh ambil kerikilnya 8, diberikan kepada teman sebangkunya 4. Jadi masing-masing dapat berapa? 4. Masing-masing dapat 4. Kalau misalnya ibu suruh ambil 12, diberikan kepada teman sebangkunya 6. Masing-masing dapat berapa? 6. Iya. Kemudian dari sini ada yang mau bertanya? Dari video tadi yang ibu tampilkan di atas, ada yang mau bertanya? Tidak. Kalau tidak ada
24 dibagi dengan 6 sama dengan berapa? 4. Ini dari sini apa ada kaitannya antara perkalian dengan pembagian? Kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, Ibu kasih contoh di sini. Nah, ini 24 dibagi dengan 6, hasilnya berapa? Hasilnya 4. Ini bilangan di sini yang Ibu tuliskan apa ada kaitannya antara pembagian dengan perkalian? Ada? Ya. Nah, ini misalnya kita bagi ya. Coba Ibu. Nah, ini 24 kita bagi dengan 6, hasilnya berapa? 4. Ya, hasilnya kita tulis di sini. Kemudian 4 kita kali dengan 6 dapat 24. Nah, inilah kaitannya antara perkalian dengan pembagian. Ini kita bagi dengan ini hasilnya 4. Kemudian 4 ini kita kalikan dengan 6 hasilnya 24. Ada yang mau bertanya? Tidak. Tidak ada? Ye. Kalau tidak ada yang mau bertanya, Ibu bagikan LKPD-nya. Caranya dikerja LKPD-nya seperti contoh di atas ya, dengan bisa mengikuti seperti di video. Ibu kasih waktu 15 menit untuk kerja. Sekarang dikerja. Ya, dikerja berkelompok, aktif. Kerja dengan teman kelompoknya. Kerja. Masih ada di belakangnya ya. Ibu kasih waktu 15. Ya, masing-masing soal 5 menit kita kerja.
Gunakan kibatu tak? Ambil sebanyak itu, sebanyak yang di soal, kemudian kita bagi berapa? Lagi 5 menit. Ada lagi? Mana? Ada? Kesulitan? Tulis seperti tidak sini. Ya, sudah. Mana? Sudah? Kan dikaitkan itu dengan pertanyaan dan kemudian itu kaitannya ini. Sudah? Kita gunakan alat peraganya ya, kerikilnya untuk membagi. Gunakan itu alat kerikilnya untuk bagi bilangan. Untuk mendapatkan hasilnya.
Sudah? 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 Oke, sudah? 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 Ada kesulitan nggak? Ada yang susah dari ini? Dari soalnya? Ada. Mana? Mana? Oke, nomor berapa? Nomor Yang mengaitkan perkalian. Mana? Tidak ada. Ini tugasnya. Tugas Assalamualaikum Ibu Era. Waalaikumsalam Pak Senal. Alhamdulillah kita sudah memasuki pasca observasi. Kita sebelumnya bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, kabar saya hari ini sangat baik. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah baik, baik juga Bu. Setelah melakukan kegiatan pembelajaran tadi, bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah Pak, perasaan saya sangat lega karena pembelajaran yang tadi saya lakukan itu sudah berjalan sesuai dengan apa yang saya rencanakan tadi Pak. Iya, jadi pembelajaran yang Ibu sudah laksanakan sesuai dengan rencana, jadi perasaan Ibu lega dan bahagia. Iya Pak. Apa pembelajaran yang Ibu sudah laksanakan sesuai dengan rencana? Iya Pak, Alhamdulillah pembelajaran saya tadi itu sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan sebelumnya Pak. Oh ya, begitu ya Bu. Iya. Ya, menurut Ibu, dari sisi mana Ibu mengatakan merasa puas dan tidak puas dari kegiatan yang telah dilakukan oleh Ibu? Baik Pak, tadi saya merasa bahwa saya itu sangat puas. Saya melihat tadi dari antusias peserta didik saya di kelas, semuanya itu terlibat aktif dalam pembelajaran. Utamanya tadi pada saat diskusi, alhamdulillah semua peserta didik ikut terlibat aktif dalam pembelajaran yang tadi saya lakukan di kelas Pak. Seperti itu Pak. Oh iya, jadi sebagian besar murid sudah aktif dalam diskusi. Ya, dan yang kedua adalah Ibu merasa tidak puas, masih ada beberapa siswa yang tidak aktif dalam pembelajaran. Iya. Ya, selanjutnya dari pernyataan Ibu, kompetensi ketercapaian murid Ibu apa saja Bu? Kalau dari ketercapaian murid, sebagian sudah tercapai Pak, meskipun ada sedikit atau ada beberapa yang belum tercapai dari kompetensi yang saya ujikan Pak. Itu disebabkan saya belum memahami mereka yang memiliki perbedaan atau keberagaman Pak. Oh iya, jadi begitu ya Bu, karena Ibu kurang memahami karena disebabkan mungkin gaya belajar anak-anak yang berbeda. Ya, apa saja kesulitan murid Ibu? Kalau dilihat dari kesulitan,
tadi pada saat proses pembelajaran ada murid saya membutuhkan alat peraga Pak untuk menguatkan mereka bagaimana cara mereka untuk lebih mudah memahami materi yang saya ajarkan Pak. Oh ya, jadi begitu Bu. Jadi kesulitan Ibu apa? Ada Bu? Iya, kalau dari kesulitan itu saya kesulitan dari menyusun RPP di mana untuk memenuhi kebutuhan dasar belajar mereka dengan karakteristik mereka yang berbeda-beda sehingga mereka dapat belajar dengan gaya mereka yang dia inginkan dan kurangnya menyediakan alat peraga dalam mendemonstrasikannya Pak. Oh iya. Jadi salah satu kesulitan Ibu tadi yaitu menyusun RPP berdifferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa karena karakteristik peserta didik yang mungkin berbeda-beda. Ya. Sebagai alternatif apa yang dapat Ibu ambil untuk mengatasi kesulitan yang telah Ibu sebutkan tadi? Kalau dari alternatif mungkin di sini saya bisa lebih belajar lagi dengan guru-guru senior atau guru lain yang lebih memahami atau dapat menyusun RPP dengan benar sehingga saya dapat memahami karakteristik murid saya agar mereka lebih terpenuhi sehingga berdampak pada hasil belajarnya nantinya Pak. Oh iya, jadi Ibu di sini berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat yang lebih memahami atau yang telah melakukan pembelajaran berdifferensiasi. Ya, selanjutnya apa yang dapat Ibu ambil dari kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan? Saya mendapatkan banyak hal Pak, di antaranya saya dapat mengetahui sejauh mana kompetensi murid saya dan saya mampu melayani peserta didik saya dengan lebih baik dan lebih nyaman sesuai yang diharapkan. Selain itu saya juga dapat mengetahui Pak kekurangan dan kelebihan proses pembelajaran yang selama ini saya terapkan Pak. Ya, jadi yang Ibu telah laksanakan atau yang dapat diambil dari pelaksanaan pembelajaran yang telah Ibu lakukan yaitu Ibu dapat mengukur sejauh mana kompetensi kemampuan Ibu dalam memberikan pembelajaran yang keras kepada peserta didik. Ya. Apa yang Ibu lakukan untuk pembelajaran berikutnya? Mungkin di sini saya akan lebih mempersiapkan diri lagi Pak dan saya lebih banyak belajar lagi tentang bagaimana membuat RPP khususnya RPP berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid saya atau disebut itu tadi Pak yang disebut RPP berdiferensiasi. Oh iya, terima kasih Bu. Mungkin sudah cukup ya Bu. Iya Pak. Semoga apa yang direncanakan oleh Ibu kedepannya dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih atas waktunya. Ya Pak, saya juga mengucapkan banyak terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak.